Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel kita. Kita akan bahas nih tentang KPAI yang katanya menolak, netizen pun geram, kawan-kawan. Yuk kita lihat coba. Netizen cerdas pun mulai berdatangan. Berita bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mengirim anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka tawuran, masuk geng motor, minum minuman keras. Nah, minuman keras yang dimaksud adalah es batu. Wah, keras banget. Dan yang suka berantem dan tawuran, udah gue sebut ya. Iya, mau dikirim ke luar angkasa. Untuk disuruh berantem sama tawuran lawan alien. Anak-anak dari bumi yang dikirim sama Kang Deddy ya kan. Permisi bos, kita anak-anak dari bumi nih bos. Asik. Aliennya juga datang bawa sarung. Ini bab bib 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 bab bib bab bab. Ini. Dikirim ke barak militer. 2 hari yang lalu gua baca itu baru akan gua lihat kemarin udah langsung dilakuin. Kang Deddy Gokil. Ini kita tuh sangat butuh pemimpin yang berani untuk punya terobosan-terobosan hebat dan langsung dieksekusi. Ini program bagus gak? Bagus. Berguna gak? Berguna menurut gua. Orang tua dari anak-anak yang dikirim ini seneng gak? Seneng. Mereka juga udah bingung. Aduh, nih anak gua apain ya? Apa gua taruh panti asuhan aja ya? Apa gua taruh panti pijet aja ya? Apa gua taruh ke panti kuta aja ya? Pantai. Gak ada panti kuta, adanya pantai kuta. Tapi yang gua bingung, selalu ada aja orang-orang gak penting yang gak setuju. Contohnya, nih orang-orang dari DPR. Buat Bapak Ibu di DPR, dengan segala hormat, nggak usah sok kritik-kritik kerjaan orang, Pak Bu. Kerjaan Bapak Ibu aja nggak beres. Tuh dengar berita ini saya, ini harus ditunda dulu. Emang itu yang lu suka kan? Tunda, terus nggak jadi apa-apa. Ya nggak? Anda tuh RUU perampasan aset. Udah dari tahun kapan tuh? Tapi kan ditunda. Terus nggak jadi apa-apa. Tapi kalau ada kepentingannya, buset. Undang-undang bisa tuh jadi dalam 1 hari. Wak. Ini harus kita lihat dulu, harus kita kaji dulu. Dikaji apa lagi? Yang harus dikaji adalah kenapa lu pada bisa kepilih jadi anggota DPR. DPR, Dewan Perwakilan. Aduh, R-nya apa ya? Bilang rakyat, tapi kok gua nggak merasa kita rakyat terwakilkan. DPR, Dewan Perwakilan. R-nya Roro Jonggrang kali ya. Kalau emang R-nya tuh rakyat, ya dukung dong program-program yang nguntungin rakyat. Ini salah satunya nguntungin. Pak, Bu, itu orang tua dari anak-anak yang doyan banget tawuran, kelahi mulu, pakai narkobus, itu juga udah bingung. Banyak yang bolak-balik ke kantor polisi cuma buat nembusin anaknya. Mending kalau nebus motor ketahuan berguna bisa dinaikin, atau nebus door prize. Enak dapat barang, ini nebus anak. Sebelum ketangkep nakal, habis ditebus nakal juga. Kecuali bisa berguna, anaknya ditangkap ditebus dapat kambing. Nah, berguna itu. Udah nebus ya pasti bayar. Kan ngerepotin. Pernah malam-malam, hampir tengah malam lewat jalan Otista. Itu gue udah mau pulang, udah suntuk. Di kepala gue isinya berendam air hangat terus tidur. Semua orang yang lewat Otista tengah malam, mukanya tuh udah kayak kambing coke. Udah di motor udah capek pulang. Bocah-bocah bisa banget ada tenaga. Mereka ngapain? Gali sumur? Enggak. Gali sumur berguna. Bersihin got? Enggak. Bersihin diri sendiri aja jarang. Ngapain mereka bersihin got? Mereka tawuran. Kurang kerjaan apa coba? Belajar gak mau? Cari duit gak bisa? Tawuran? Ayo. Dan lagi, pastikan banyak yang pakai narkobus itu. Tanya kenapa nih program bagus, tapi namanya program baru, pasti memang ada kekurangannya, ada kekhawatirannya. Nah, Bapak Ibu kalau punya kekhawatiran, dampingin. Jangan cuma koar-koar doang. Lu saya ini melanggar hak asasi. Ini harus ditunda dulu. Doyan banget tunda-tunda. Ini harus dikaji, apa lagi yang dikaji? Dampingin, ikut nginep sama tuh anak-anak. Biar lihat selama prosesnya ada pelanggarannya. Catat juga, anaknya berubah nggak? Berubah jadi baik kah? Berubah jadi nggak baik kah? Berubah jadi Batman kah? Berubah jadi Superman kah? Tapi kalau misalnya dia berubah jadi gondrong, pakai baju putih, terus jadi pojokan begini, itu langsung lambaikan tangan ke kamera, bilang nyerah. Itu kesurupan berarti. Kasih tahu apa yang kurang. Harus didampingin psikolog. Ya udah kasih psikolog situ. Kerjaan sendiri nggak beres, tapi kerjaan orang mau direcokin. Mending kalau bantuin enggak ngerecokin. Kena jigong. Udah, memori gue udah mau habis. Bye. Iya benar ya kawan-kawan, seharusnya jangan kajian mulu kelamaan. Ini udah dari dulu udah kelamaan. Harusnya secepatnya kita butuh solusi, bukan kajian terus. Kajian terus, sudah membosankan tuh kajian. Lama-lama biar gak jadi apa gimana itu kajian terus. Membosankan kan bagi kita ya, semua kajian terus. Apa sih yang dikaji? Yang dikaji terus cuman ujung-ujungnya apa? Nggak jadi juga. Kan banyak urusan itu tuh yang masalah uang ini.
yang koruptor itu dikaji sampai sekarang belum ada solusi. Itu hanya kajian terus. Perampasan aset, kalau nggak salah perampasan aset tuh kajian terus sampai sekarang nggak ada tuh solusinya. Ya kita juga bebas lah, kita masyarakat berbicara apa syaratnya buat mereka ya, seolah-olah ada ini orang yang pro rakyat, tapi menurut saya gagasannya cerdas dan pintar, tapi mereka selalu memuja justru yang seolah-olah biar masyarakat kecil itu tetap bodoh, tetap yang bikin onar tuh masyarakat kecil karena mereka orang kaya, ya jadinya kayak gitu. Anak-anak mereka merasa terdidik mungkin. Jadi kalau untuk kita nggak ada solusi. Kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang buat gebrakan gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah anak-anak bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak habis tawuran diciduk dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang, ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir. Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin dan akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu, lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro, sumpah gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya, tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy, itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung, ya kan? Karena selama ini kita ngelihat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran, karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina dan sebagainya, dan buktinya tidak ada perubahan. Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial, teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan gimana tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang? Masyarakat hayang seri nggak baca komen cenah eta barudak di Purwakarta anu dikirim ka barak teh eta teh berpotensi melanggar hak asasi untuk belajar cenah. Atuh budak Badung kitu mah boro-boro diajar ka sakola ge mabal wae, belin PS paling ge nongkrong di warung kopi, eueuh gawe enggak poe ge ngadaweung, resepna tawuran, ganas, sadis. Batur dikeroyok coba dugi ka tepara rubuh gitu dibaracokan. Kolot nage geus pusing. Budak nage meureuna pasti aya kahayang berubah teh, matak dikirim ka barak kitu ge da pasrah we. Da ngaranna budak bangor mah dikirim ku indungna misalna ka barak ye. Tos terang bade dikirim ka barak teh bisa kabur. Tapi kenyataanana eta pan barudak ngarilu ka ditu. Ibu nage geus careulik nyerahkeun barudakna. Tapi pan aya harapan gitu. Genep bulan di ditu. Atuh da genep bulan mah ke di ditu ge diajar. Pasti moal katinggaleun teuing atuh genep bulan mah. Nya ada budak bangor mah teu naek oge bisa 1 tahun 2 tahun. Nya wayahna we geus dididik heula eta didinya genep bulan. Mun saya mah setuju pisan ka bapak aing 100% nah emang kudu dikitukeun.
Dari zaman saya sekolahnya di SMP, SMA, kuliah eta anu nganamina ospek nya angkatan tahun 2002 ka handap sok. Nu namina ospek mah saya tos genep kali ngiring ospek teh, digojlok, dididik mental teh. Ame orang jadi jalmi teh nu lumayan bener lah gitu. Urah anu nyieun kacau wae. Ya pokoknya mah saya setuju 100% lah sama program ini. Maju terus Kang Deddy Mulyadi. Kalian setuju gak kalau upaya memasukkan siswa-siswa nakal ke barak militer itu adalah keputusan yang sangat dungu? Pasalnya, program yang sudah benar-benar direalisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini telah mendapatkan banyak sekali kritikan, bahkan penolakan dari para pengamat dan juga dari para ahli. Ada yang bilang ini bisa ganggu psikologis pelajar, ada yang menyebut TNI gak punya wewenang buat ngedidik sipil, sampai ada yang mengatakan bahwa keputusan Kang Deddy ini dinilai terlalu terburu-buru dan juga gak punya dasar hukum yang jelas. Tapi, setelah gue telah lebih dalam lagi, ternyata orang-orang yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy ini juga faktanya nggak pernah punya solusi nyata untuk mengatasi kenakalan di kalangan pelajar. Mentok-mentok ya cuman ngomong, oh harusnya pelajar yang habis ngebegal cukup dibina saja, direhabilitasi, harusnya cukup pakai guru konseling aja, ada undang-undang sistem peradilan anak, bla 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 bla. Tapi ya sayangnya hanya sebatas teori, kajian dan juga pertimbangan-pertimbangan doang. Dan faktanya belum ada satupun gubernur selain Kang Deddy yang telah melakukan tindakan nyata untuk menangani pelajar-pelajar bandel yang sering menjelma menjadi maling motor, begal, kletih, dan juga cosplay jadi Panglima Sparta anjing. Jadi ya kalau ada pihak yang gak setuju sama program ini, ya ayo dong buktiin. Dorong satu gubernur saja untuk bikin program lain, which is katakanlah program tandingan. Biar apa? Ya biar bisa benchmarking lah cok. Jadi nanti masyarakat bisa menilai sendiri program gubernur mana nih yang paling efektif untuk menangani kenakalan pelajar. Lah kalau gitu berarti gubernurnya pada saingan dong bang. Iya harus pada bersaing lah. Jangan masyarakat doang yang disuruh bersaing mencari lapangan pekerjaan anjing. Ada satu kebijakan Kang Deddy yang aku mau highlight. Ya, sebenarnya program ini itu adalah program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap permasalahan yang dihadapi oleh generasi mudanya yang dianggap strawberry generation. Percaya atau enggak, anak-anak yang bermasalah di masa kecilnya di dalam keluarga, saat mereka besar, mereka akan menjadi masalah buat lingkungannya. Yang aku heran tuh ngapain Kang Deddy tuh ngurusin masalah kayak gini. Karena apa? Hasilnya tuh nggak mungkin bisa dilihat dalam 5 tahun. Sedangkan masa jabatan gubernur itu kan cuma 5 tahun. Tapi itulah kenapa aku makin respect sama Kang Deddy. Masalah dengan generasi muda kita itu seperti bom waktu yang siap meledak kapanpun, cepat atau lambat. Saat kita sibuk mencarikan fasilitas terbaik dan sekolah yang terbaik buat sekolah anak-anak, Kang Deddy justru memperhatikan juga anak-anak orang lain karena dia tahu bahwa anak-anak ini akan hidup dan berkembang bersama anak-anak kita. Bravo Kang Deddy. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Dan gimana menurut kalian? Tulis komen-komen, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.